hari ini? Baik, Bu. Baik. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makasih, Jila. Terima kasih, Jilan. Kasih, Jila. Baik. Masih ingat materi yang lalu? Masih, Bu. Apa yang lalu? Tentang cerpen. Cerpen itu cerita pendek Pendek. ya. Sebelumnya kalian pernah membaca dan mendengar cerpen? Pernah, Bu. Cerpen apa ayo? Ya. Maling Kundang. Tepuk tangan untuk Maling Kundang. Tokoh maling di cerita Maling Kundang itu tokoh utamanya siapa? Siapa? Maling Kundang. Betul. Karakter tokoh Maling Kundang, siapa yang tahu karakter tokoh Maling Kundang? Saya, Bu. Ya, Jahat, Bu. jahat ya, karena dia tidak mengakui Ibunya. ibunya. Oke, baik. Untuk pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat materi yang lalu? Yang kita bahas yang lalu tentang cerita pendek. Apa lagi selain ini cerita pendek itu apa lagi yang kalian tahu? Yang kita bahas yang lalu. Ya, siapa ini? Apa aja? Unsur ekstrim, intrinsik dan ekstrinsik. Siapa yang masih ingat unsur intrinsik cerpen? Saya, Bu. Ya, silakan ganti. Unsur intrinsik cerpen adalah tema, tokoh, dan latar. Ya, ada tema, tokoh, dan latar. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Pandang alur dan amanat. Ya, betul. Sudut pandang, alur, dan amanat. Ada 6, ya. Yang pertama tema, tokoh, latar, sudut pandang, alur, dan amanat. Ya, betul. Yang masih ingat unsur ekstrinsik cerpen? Saya, Bu. Ya, silakan. Unsur ekstrinsik cerpen yaitu ada 4. Ya, Nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral. iya betul teman. Baik, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya capaian pembelajaran dulu ya. Menganalisis struktur kaidah kebahasaan teks cerpen. Capaian pembelajaran yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Tujuan pembelajaran peserta didik menganalisis struktur
Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan cerpen dengan benar. Baik, sebelum kita ini masuk di dalam membahas struktur, saya mau tanya ke kalian. Apakah sebelumnya kalian mengetahui bahwa cerpen itu memiliki struktur? Tidak. Ya, baik. Kita akan membahas struktur cerpen hari ini. Di dalam cerpen itu ada struktur yang pertama orientasi. Orientasi itu di dalam berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu dan suasana. Lalu yang kedua itu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di situ berisi tentang urutan kejadian dari latar tempat tadi, dari orientasi menuju ke komplikasi. Nah, sekarang komplikasi. Di komplikasi itu yang kalian tahu, komplikasi itu apa sih? Komplikasi. Masalah. Nah, di komplikasi di sini berisi tentang tokoh utama mengalami permasalahan atau yang dikenal dengan konflik. Nah, setelah di konflik masuk ke resolusi. Di resolusi di sini tokoh utama mulai memecahkan masalah yang dihadapi. Yang berikut selain resolusi atau titik penyelesaian masalah, apalagi? Koda. Ada koda yang kita kenal tadi yang disebut sama Jayanto tadi, ada amanat. Nah, di koda di sini pengarang menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Jadi kalau kita belajar tentang cerpen ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi bahwa kita itu belajar cerpen di mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi di sini ada pelajaran kehidupan yang kita harus petik untuk kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain struktur cerpen, yang berikut ada kaidah kebahasaan. Nah, di kaidah kebahasaan ini ada pengarang mulai memaparkan yang pertama tadi di resolusi itu pengenalan tokoh. Nah, di kaidah kebahasaan ini pengarang menggunakan kata sifat untuk apa? Menerangkan karakter tokoh yang ada di dalam cerpen. Yang kedua, kata keterangan. Keterangan yang kalian tahu itu apa saja? Keterangan yang biasanya muncul di dalam cerpen. Seperti tadi yang disebut sama Juli tadi. Keterangan apa saja? Keterangan waktu, apa lagi? Tempat, betul. Waktu, tempat, dan suasana. Nah, di teks cerpen juga pengarang menggunakan kata keterangan untuk menerangkan tempat dan waktu di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Di rumah, di hutan, di sawah, lalu di pagi hari dan siang hari. Merupakan keterangan waktu. Lalu yang berikut keterangan kata kiasan. Kata kiasan itu ada Dewi Pagi yang artinya matahari. Surga dunia yang artinya tempat hiburan atau pariwisata. Ada lagi yaitu majas personifikasi.
Personifikasi. Di sini pengarang membuat benda-benda mati menjadi seakan-akan menjadi manusia. Meja bisa bicara, ini angin seakan-akan dia berbicara. Itu yang namanya majas personifikasi. Baik, sebelum kita masuk mengerjakan LKPD, saya minta dulu salah satu orang, dua orang untuk menguraikan kembali struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Struktur cerpen yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, tepuk tangan. Itu tadi struktur. Sekarang saya minta satu orang dari kalian menguraikan kaidah kebahasaan yang kita bahas tadi. Coba, salah satu. Ya, silakan dia. Dalam kaidah kebahasaan terdiri dari 4, yaitu kata ganti, kata sifat, kata keterangan, dan kata kiasan. Iya. Di kaidah kebahasaan itu ada kata ganti orang, ada kata sifat, kata keterangan, dan kata kiasan. Baik, di sini sebelum Ibu membagikan LKPD dan amplop rahasia teks cerpen, silakan kalian membentuk kelompok. Seperti kelompok yang pertemuan pertama kita bentuk. Silakan membentuk kelompok sekarang. Nah, di sini berisi teks cerpen yang digunting-gunting dan berwarna berbeda-beda. Lalu ada strukturnya. Nah, di sini sebentar kalian menentukan teks yang warna apa yang Ibu instruksikan untuk dianalisis. Contohnya, kalau Ibu bilang analisislah teks berwarna pink, maka kalian menganalisis teks berwarna pink. Jodohkan dengan struktur yang ada di dalam amplop. Paham? Paham, Bu. Ibu membagikan amplop ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, sekarang coba kalian analisis struktur teks yang berwarna hijau. Silakan. Yang menemukannya silakan maju di depan. Berwarna hijau, teks berwarna hijau. Ya, kelompok 3 sudah maju. Sudah semua? Pasang ini. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompok kami merupakan komplikasi. Ya, teks berwarna hijau merupakan komplikasi dari kelompok 1. Kelompok 2. Menurut pendapat kami, teks yang berwarna hijau adalah orientasi. Ya, orientasi. Yang kelompok 3. Kelompok kami, teks berwarna hijau merupakan struktur komunikasi. Ya, kelompok 4. Baik, menurut kelompok kami, teks berwarna hijau merupakan struktur dari bagian orientasi. Ya, baik. Menurut kalian di teks berwarna hijau itu merupakan struktur apa? Orientasi. Tidak apa kelompok 1 yang mungkin salah memilih karena mungkin waktu yang singkat makanya salah memilih. Tolong perbaiki kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi ini struktur teks berwarna hijau itu adalah struktur orientasi. Silakan pulang. Itu tadi sebagai pengantar
struktur teks cerpen. Nah, di tangannya ibu ini ada LKPD. Instruksinya, kalian diminta untuk membaca teks cerpen yang kalian dapat. Ada 2 teks. Yang satu berjudul Ketika Raut Marah, yang kedua berjudul Wanita Berwajah Penyok. Tergantung kelompok kalian mendapat teks yang mana. Siap untuk analisis? Siap, Bu. Nah, sekarang kalian diminta untuk membaca teks cerpen yang ada di tangan kalian. Lalu kerja sesuai dengan instruksi yang ada di layar. Yang pertama, baca dulu teks cerpen yang ada, itu teks 1 dan 2. Lalu analisis struktur dan kaidah kebahasaannya, lalu diskusikan dengan teman kelompokmu apakah itu benar struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang kalian analisis. Lalu setelah itu tulis di LKPD yang ada struktur dan ada kaidah kebahasaan. Lalu setelah kerja sebentar, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok yang lain. Setelah itu, setelah tukar, salah satu dari kelompok kalian maju mempresentasikan. Yang sisanya, kelompok yang sisa menanggapi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, silakan. Silakan baca dan analisis teks cerpen. Tulis nama kelompok. Baca ini. Yang tulis saya.
Lalu kerja sesuai dengan instruksi yang ada di layar. Yang pertama, baca dulu teks cerpen yang ada, itu teks 1 dan 2. Lalu analisis struktur dan kaidah kebahasaannya, lalu diskusikan dengan teman kelompokmu apakah itu benar struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang kalian analisis. Lalu setelah itu tulis di LKPD yang ada struktur dan ada kaidah kebahasaan. Lalu setelah kerja sebentar, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok yang lain. Setelah itu, setelah tukar, salah satu dari kelompok kalian maju mempresentasikan. Yang sisanya, kelompok yang sisa menanggapi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, silakan. Silakan baca dan analisis teks cerpen. Tulis nama kelompok. Isi baca ini. Lalu kerja sesuai dengan instruksi yang ada di layar. Yang pertama, baca dulu teks cerpen yang ada, itu teks 1 dan 2. Lalu analisis struktur dan kaidah kebahasaannya, lalu diskusikan dengan teman kelompokmu apakah itu benar struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang kalian analisis. Lalu setelah itu tulis di LKPD yang ada struktur dan ada kaidah kebahasaan. Lalu setelah kerja sebentar, tukarkan hasil pekerjaanmu dengan kelompok yang lain. Setelah itu, setelah tukar, salah satu dari kelompok kalian maju mempresentasikan. Yang sisanya, kelompok yang sisa menanggapi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, silakan. Silakan baca dan analisis teks cerpen. Tulis nama kelompok. Isi baca ini.
silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu guru dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur orientasi, yaitu pengenalan tokoh, bukti, dan kalimat. Tanyakan padanya jika dia bisa berkata-kata, maka yakinlah dia akan melancarkan jawabannya. Konon dia lahir tanpa diminta dan korban gagal gugur kandungan dari seorang perempuan, hasil sebuah hubungan gelap yang dilaknat keluarga dan Tuhan. Ya, ada yang beda di struktur orientasi. Ada yang beda? Silakan kalau ada tanggapan. Ada yang Ya, silakan kelompok 3. dari kelompok kami, orientasi yang benar adalah seperti apakah rasanya hidup menjadi orang yang tak mau. Tanyakan pertanyaan ini padanya. Jika dia bisa berkata-kata, maka yakinlah dia akan melancarkan jawabannya. Konon dia lahir tanpa diminta. Korban gagal gugur kandungan dari seorang perempuan. Hasil sebuah hubungan gelap yang dilaknat warga dan Tuhan. Perempuan yang saat ini disebut ibunya bukanlah ibu yang sebenarnya. Dia hanya inang yang berkasihan lalu berganti menyusui lapar mulut 2 orang bayi. Bayi berwajah penyok yang dibuang orang di pinggir kampung. Ya, baik. Dari kelompok 3 itu dia membacakan secara lengkap dan runtun. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 1, baca untuk struktur yang kedua. Menurut kelompok kami, bagian struktur rangkaian peristiwa tidak diinginkan lahir, dibuang di pinggir kampung dan dipasung. Bukti kalimat siang terang dan wanita berwajah penyok tengah keliling kampung sendiri saat anak-anak kecil yang sekolah itu mulai mengkori dan menutup pinggirnya di belakang. Maka wanita berwajah penyok mengambil sebuah batu di tengahnya yang berkil dan letakkan batu itu ke arah anak seorang anak bengkel berkelawar payung terkena membuat dirinya terluka darah segar menyusul dari situ. Ada tanggapan yang berbeda? Sama semua? Untuk rangkaian peristiwa? Sama. Ya, lanjut untuk struktur yang ketiga, yaitu komplikasi. Tidak diinginkan lahir. Hingga suatu malam rembulan tidak datang menemuinya. Ia sedih sekali, mengira rembulan tak mau menemuinya. Malam itu hujan terus menderas. Wanita berpenyok berpikir bahwa rembulan sudah menangis. Maka dia ikut menangis pula. Kesedihan mendalam sahabatnya. Dia tak pernah bosan tapi langit tetap hujan, rembulan terus menangis. Ya, ada tanggapan yang berbeda untuk komplikasi. Ada Bu. Silakan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, komplikasi adalah hingga suatu malam, sehari setelah bulan benar-benar sabit, rembulan tidak datang mengunjunginya. Ia sedih sekali dan mengira rembulan tak mau menemuinya. Malam itu hujan turun deras. Wanita berwajah penyok berpikir bahwa rembulan sedang menangis. Maka dia takut dan menangis pula. Kesedihan mendalam sahabatnya dan sekali lagi dengan bahasa yang hanya bisa dia mengerti. Dirinya berusaha membujuk bulan dan menghiburnya. Dia tak pernah bosan, tetapi langit tetap hujan dan bulan terus menangis. Tetesan air masuk dari celah atap ruang pasung yang menjadi bocor. Ya, tepuk tangan untuk karakter. Silakan lanjut untuk struktur yang berikut. Itu Rosso. Menurut
bilang, ini berarti Rembulan telah pulang ke rumah. Ia menyesal tak bisa melihat wajah Rembulan malam tadi. Garam yang tak berjernih sebab bayangan ada di sana. Ia tersenyum dan menemukan wajah Rembulan. Ia di sana dia tidur tanpa merasa perlu bangun lagi, sebab bersama sahabat di dekatnya. Sudah kelompok 1. Ada tanggapan yang berbeda? Ada, silakan. Baca sudah. Sama. Ya. Lanjut untuk struktur kode. Menurut kelompok 1, struktur kode berbanyak gagal digunakan. Di dalam kalimat korban gagal buku kandungan dari seorang perempuan hasil hubungan gelap dan laknat keluarga dan Tuhan. Ada yang berbeda di struktur kode? Ada tanggapan? Kelompok 4. Sama atau tidak? Sama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kembali sudah di tempat. Bagi yang diperbaiki oleh kelompok lain tadi, tolong perbaiki ya kelompok 1. Lengkapi strukturnya. Mungkin kutipan kalimat yang kurang lebar tadi kelompok 1. Sekarang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari kelompok 4. Presentasikan hasil analisis kaidah kebahasaan cerpen yang kalian telah diskusikan tadi. Silakan kelompok 4. Menurut kelompok kami, kaidah kebahasaannya teks kalau marah. Kata ganti atau orang ketiga lalu bukti dalam kalimat, lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Ya, lanjut. Menurut kelompok kami, kaidah kebahasaan kata keterangan bukti dalam kalimat. 1. Keterangan waktu siang hari pada kalimat. Siang harinya anak-anak makan di rumah Papius. 2. Malam hari pada kalimat. Pada malam hari, hujan lebat turun, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang digegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah. 3. Keterangan tempat di rumah. Pada kalimat Papius, terdiam sejenak sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah di luar rumah. Ya, silakan. Itu menurut kelompok 4 ya. Lanjut. Kaidah kebahasaan bagian kata sifat, yaitu 1. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa. 2. Siang harinya anak-anak makan di rumah Pak Yus, mereka bergembira. 3. Titi dan adiknya tersenyum. Kaidah kebahasaan kata tidak Pak. 1. Sudah 4 hari nelayan-nelayan terpusat belum berlaut. 2. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. 3 hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Ya. Untuk hasil analisis kelompok 4 ada yang berbeda dari kalian? Tidak, Bu, sama. Sama semua? Sama, Ya, Bu. tepuk tangan untuk kelompok.
dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4 tadi, berakhir juga berjalannya diskusi hari ini. Tadi kita telah belajar apa tadi? Ada yang masih ingat apa-apa yang kita pelajari? Ya, teks cerpen. Yang pertama tentang apa? Unsur pembangun cerpen. Yang hari ini apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, yang masih ingat struktur cerpen siapa? Saya Bu. Ya, apa sih? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Iya, betul. Tentang itu. Yang masih ingat kaidah kebahasaan teks cerpen apa-apa yang dibahas tadi? Ya, silakan. Ada kata ganti, kata sifat, kata keterangan, dan kata kiasan. Ya, betul. Tentang struktur cerpen ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, ini kaidah kebahasaan teks cerpen apa-apa saja? Kata ganti orang, kata keterangan, kata sifat, dan kata kiasan. Baik, untuk pertemuan minggu depan tolong baca di buku paket halaman 68, kemudian lengkapi teks cerpen yang ada di halaman 68. Lalu yang kedua, yang berikut, Ibu minta di pertemuan berikutnya tolong lebih aktif lagi berdiskusi. Dan sikap kita dalam pembelajaran itu harus tidak boleh main-main, tidak boleh korek-korek teman yang di samping. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang, jaga kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Ya, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Pulang sebentar, hati-hati di jalan. Selamat siang. Siap.